Selamat pagi, Bu. Oh, selamat pagi. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Kebetulan di tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Samosir, Ya, yaitu tentang demonstrasi kontekstual dalam rangka wawancara ya. dengan kepala sekolah untuk pengambilan keputusan. Jadi saya mohon kesediaan waktu Ibu sebentar untuk saya wawancara, Bu. Boleh dengan senang hati ya. Apalagi Ibu adalah calon guru penggerak ya kan? Tentunya itu kan sangat mempengaruhi nanti kepada kualitas di sekolah kita ini kan. Yang jelas Ibu sangat bangga seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu, untuk dukungannya. Jadi saya ingin belajar dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini, yaitu untuk mengambil keputusan khususnya bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi apabila ada kasus di sekolah ini, baik itu kasus dilema etika atau ujukan moral, Bu. Oke, baik ya. Nah, jadi yang sudah saya alami di sekolah ini semenjak saya menjadi pimpinan di sini ataupun kepala sekolah, dan khususnya juga saya kebetulan saya alumni dari guru penggerak ya kan, sama seperti Ibu dulu, bahwa saya juga dulu adalah CGB. Nah, jadi setelah saya menjadi kepala sekolah ini, tentunya saya akan mengaplikasikan apa yang saya dapatkan di modul-modul ataupun di pembelajaran guru penggerak seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara mengambil keputusan itu? Tentunya kita harus melihat dulu ataupun mengidentifikasi dulu apakah kasusnya itu merupakan kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, yang merupakan dilema etika itu adalah apabila ada sebuah kasus di mana di dalam kasus ini kita akan memilih dua pilihan, ya kan? Kita akan memilih satu di antara dua pilihan. Tetapi di dalam dilema etika itu kedua pilihan itu adalah benar dan benar, seperti itu, sama-sama benar seperti itu ya. Tetapi kalau kasus bujukan moral adalah ketika ada sebuah kasus dan ada dua pilihan, tetapi kita bisa langsung memilih yang mana nanti yang menjadi kita putuskan seperti itu, karena ada mungkin peraturan lah ataupun mungkin uji hukum yang dilanggarnya seperti itu. Jadi kita bisa gampang lah untuk memutuskannya yang mana pilihan itu nanti yang akan menjadi keputusan kita seperti itu, Bu. Oke, Bu, terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Tadi dari yang Ibu sampaikan, jadi khusus untuk kasus dilema etika, Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Oke, nah sebenarnya sesuai yang saya pelajari di guru penggerak, bahwa ada sebenarnya 9 langkah dalam pengambilan keputusan seperti itu. Misalnya seperti ini, seperti kasus yang sudah pernah saya alami di sini adalah yaitu tentang siswa kita yang namanya si Intan, ya. Jadi si Intan ini adalah orangnya rajin, ya, rajin, kalau piket harian rajin, kemudian disiplin orangnya, rapi, sopan, seperti itu, ramah kepada guru dan baik kepada orang tua juga. Saya cari informasi juga orangnya baik seperti itu. Tapi nilai matematikanya rendah seperti itu kan. Nah, padahal mau ujian kenaikan kelas, ya kan? Tentunya sesuai dari hasil nilainya sebenarnya dia harus sebenarnya tinggal seperti itu. Tetapi karena melihat dari sikap-sikapnya ini dan perilaku ataupun kegiatan yang dilakukannya di sekolah ini adalah luar biasa seperti itu. Nah, sehingga saya selalu saya yang pertama itu kalau untuk mengambil keputusan, saya lakukan langkah-langkah ini, 9 pengambilan keputusan ini, dan juga bersama dengan saran daripada wakasek saya ataupun misalnya bersama dengan rapat guru. Nah, ternyata keputusan kemarin itu yang kami ambil secara bersama-sama adalah keputusan bahwa Sinten ini tetap naik kelas seperti itu. Dengan apa alasannya? Karena dia kalau tinggal kelas nanti akan membuat semangatnya tidak akan semangat lagi belajar dia.
Jadi kalau kita naikkan dia naik kelas, dia akan semakin termotivasi, tetapi kita kasihlah kepada dia istilahnya ujian remedial. Seperti itulah pernah kasus yang sudah pernah saya alami di sini. Seperti itu, Bu. Oke Bu, terima kasih juga untuk apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya sangat terinspirasi dengan cara Ibu, khususnya sebagai seorang alumni dari cabang guru penggerak, Ya, dan Bu. Ibu sekarang seorang kepala sekolah yang merupakan juga sudah guru penggerak. Jadi langkah-langkah tadi juga sudah Ibu sampaikan semuanya, yaitu 9 langkah untuk mengambil keputusan. Dari hal-hal apa yang selama ini yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan, hal-hal apa yang menurut Ibu yang paling efektif, Bu, untuk mengambil keputusan tersebut? Selain daripada mengikuti 9 langkah itu, mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan itu adalah kita harus, karena kan sekolah ini adalah tim, ya kan, kerjasama tim itu adalah sangat luar biasa. Jadi saya itu meminta saran ataupun masukan daripada wakasek saya, kemudian berdiskusilah atau bisa dengan melalui rapat dengan bersama guru-guru lah. Itulah saya rasa yang paling efektif, artinya keputusan secara bersama lah, itu sangat luar biasa menurut saya. Kira-kira seperti itu. Jadi selain 9 langkah yang Ibu lakukan tadi, perlu juga musyawarah ya Bu ya dengan seluruh warga sekolah. Jadi itu juga merupakan suatu tindakan yang sangat efektif untuk mengambil sebuah keputusan. Kira-kira Bu, ada hal tantangan yang paling berat atau tantangan yang mungkin paling Ibu ingat sehingga menjadi suatu memori yang spesial gitu Bu untuk mengambil keputusan, khususnya untuk kasus yang ada di sekolah kita ini, Bu? Tantangan itu pasti ada ya. Misalnya ketika kita melakukan rapat seperti itu atau pertemuan dengan sesama guru seperti itu, tentunya pasti ada perbedaan pendapat seperti itu kan. Nah, tetapi itulah tantangannya sebenarnya. Tetapi kalau kita istilahnya ikhlas, tulus, dan tetap optimis, pasti itu nanti ada hasil yang kita inginkan lah, pasti ada hasil yang terbaik. Itu ya, tantangan itu sebenarnya ya hanya perbedaan pendapat di antara sesama guru, seperti itunya. Oke Bu, jadi tantangan itu adalah hal yang biasa ya Bu ya, tetapi dari setiap tantangan ada solusi. Dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan juga di sekolah kita ini, apakah biasanya ada penjadwalan khusus atau waktu tertentu yang Ibu siapkan untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika, Bu? Kalau jadwal kan itu tidak mungkin ada kan seperti itu kan, karena kan kasus itu bisa saja muncul sekarang, bisa muncul besok, bisa tidak tahu kita kapan munculnya seperti itu. Jadi istilahnya kalau sudah ada kasus itu kita cepat tangani, artinya secepatnya dan berusaha kita maksimal supaya apa keputusan yang terbaik untuk kasus itu, kira-kira seperti itu. Kalau jadwal seperti yang Ibu tanyakan itu tidak ada itu. Begitu ya Bu, karena kasus itu juga tidak tahu kita kapan datangnya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Iya. Jadi selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini, Bu? Tentunya ada, Bu. Itulah yang saya bilang tadi, tim. Ya salah satunya yang paling sering saya komunikasi adalah dengan wakasek saya lah. Pertama-tama kan saya tentunya pasti meminta lah masukan dari wakasek saya, baru kemudian ya kalau kira-kira memungkinkan bisa kami pecahkan secara bersama-sama dengan wakasek saya tanpa harus diskusi dengan guru, ya boleh. Atau kalau misalnya wakasek saya misalnya menyarankan supaya kita rapat, ya kira-kira seperti itu. Oke Bu, jadi dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu khususnya untuk mengambil keputusan untuk kasus dilema etika, Bu? Ya, pembelajaran yang luar biasa sebenarnya yang saya alami adalah apalagi yang kasus dilema etika ini adalah ketika kita itu rupanya berdiskusi dengan teman itu, rapat dengan teman, tidak bagus rupanya hanya dengan keputusan kita sendiri.
walaupun dengan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan itu, kita tetap bersama-sama memutuskan. Sangat luar biasa hasilnya apabila kita bersama-sama dengan memutuskannya dengan warga sekolah, para guru, Wakasek, dan juga tata usaha di SMP. Kira-kira seperti itulah pembelajaran yang bisa saya ambil. Oke Bu, terima kasih. Saya sangat terinspirasi dengan cara Ibu mengambil keputusan, khususnya karena Ibu adalah seorang pimpinan yang juga merupakan seorang guru penggerak, dan saya masih calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya ingin juga seperti Ibu bisa mengambil suatu keputusan dilema etika, khususnya dengan mengikuti 9 langkah untuk pengambilan keputusan, bermusyawarah dengan teman, dan semua yang Ibu sampaikan tadi adalah suatu inspirasi atau suatu hal yang menjadi masukan buat saya, dan nanti saya juga mohon dukungan dan doanya Bu agar bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di sekolah kita ini Bu, sehingga manfaat dari guru penggerak ini bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama Ibu, saya juga sangat bangga apabila ada guru di sini. Sama-sama kita membuat yang terbaik di SMP ini. Tentunya salah satunya adalah melalui pelatihan yang luar biasa ini, yaitu guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat Ibu, kasih terus praktik-praktik baik ke SMP kita ini, dan tentunya nanti kita akan rasakan hasilnya. Kita pasti sama-sama merasakan hasilnya. Oke, saya juga berterima kasih kepada Ibu ya, karena kita sudah saling berbagi. Oke, selamat pagi Bu. Izin permisi Bu. Oke.